Nah, intinya bahwasanya kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalah apapun yang kita hadapi insyaallah akan mudah diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Ini hadis terakhir ini sebetulnya kisah, cerita yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kemudian disebut sebagai muttafaqun alaih. Kita akan lihat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda. Kalau di hadis ini lebih cocoknya berkisah. Nah, kata beliau, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang laki-laki yang sedang bepergian. Mimman kana qablakum, orang ini hidup sebelum kalian. Artinya di zaman sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, hatta, sampai awahumul mabitu ila gharin, mereka harus menginap di suatu gua. Ini 3 orang. Fadakhaluhu, mereka lalu masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Lalu tiba-tiba ada bongkahan batu dari atas puncak gunung, yang kemudian bongkahan batu itu menutup mulut gua. Fasaddat alaihimul ghar, maka gua itu tertutup. Faqalu, mereka kemudian berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'uwallaha bisolihi a'malikum. Mereka kemudian tiba-tiba terpikir, mereka bersepakat, akhirnya satu pendapat. Apa kata mereka? Innahu, sesungguhnya, la yunjiakum min hadhihi sakhrati illa an tad'uwallaha bisolihi a'malikum. Kalian tidak akan pernah bisa selamat dari tempat ini kecuali ketika atau jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amal soleh yang sudah pernah kalian lakukan sebagai wasilah, sebagai sarana dalam berdoa. Dalam berdoa ada namanya wasilah. Ketika Anda menyebutkan wasilah itu, insya Allah doanya lebih mudah dikabulkan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasilahnya itu solihi a'malikum, amal-amal soleh kalian. Nah, kata mereka seperti itu. Faqala rajulun, lalu kemudian seseorang di antara mereka mengatakan, Allahumma, ini mulai berdoa dia. Jadi orang pertama mulai berdoa. Apa kata dia? Allahumma, ya Allah, kanali abawani syaikhani kabirani. Saya punya kedua orang tua yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia.
Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya punya kebiasaan tidak akan memberi minum atau memberi makan sebelum keduanya, baik keluarga saya maupun pembantu-pembantu saya atau orang yang bekerja bersama saya. Jadi artinya apapun hasil pekerjaan saya, apa yang bisa saya berikan kepada mereka, hasilnya itu belum akan dinikmati oleh istri saya, belum akan dinikmati oleh anak-anak saya, belum akan dinikmati oleh pembantu-pembantu saya, sebelum dinikmati oleh kedua orang tua saya. Fana abi talabus syajari yauman falam arih alaihima hatta nama. Jadi suatu ketika saya tiba-tiba harus pergi jauh untuk memberi makan atau ngasih makan kambing-kambing saya itu. Sehingga kemudian saya harus pulang kemalaman. Hatta nama, ketika saya pulang mereka sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Jadi setelah saya sediakan susu untuk mereka berdua, ternyata saya temukan mereka berdua sudah naimaini, sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Saya kemudian berpikir, ini kurang sopan kalau saya bangunin. Orang tua udah tidur, dibangunin, kurang sopan. Jadi saya tidak mau membangunkan mereka berdua, kata orang ini. Fakaritu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan. Tapi saya juga tidak kepengen ngasih makan atau ngasih minum kepada siapapun sebelum mereka berdua. Nah, sementara pada saat itu boleh jadi anak istrinya, pembantunya sudah pada nungguin juga kepulangan dia kan. Nungguin makanan, nungguin minuman yang dibawa oleh dia. Nah, tapi dia nggak kepengen ngasih kepada siapapun sebelum kepada kedua orang tuanya. Sementara dua orang tuanya sudah tidur. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Saya kemudian menunggu. Sementara wadah, tempat susu yang saya bawa itu saya pegangin. Antadhiru istiqadhahuma. Dan saya menunggu sampai mereka bangun. Sampai kemudian fajar terbit. Sementara anak-anak, ini mereka sudah gelantungan di kaki saya. Gara-gara mereka sudah kelaparan, kehausan. Itu bayangkan tuh. Jadi dia pulang malam hari, susu yang dia bawa itu harusnya anak-anaknya sudah minum malam itu juga, istrinya juga harusnya sudah minum malam itu juga, pembantunya pun juga demikian, tapi karena dia belum ngasih kepada kedua orang tuanya, dipegangin sampai terbit fajar. Anak-anaknya juga nggak ketiduran, mereka semuanya bergelantungan, teriak-teriak gara-gara kelaparan. Tapi meskipun anaknya sudah teriak-teriak, nggak dikasih susu itu sebelum dia kasih kepada kedua orang tuanya. Coba bayangin ini. Tapi jangan gagal fokus ya. Boleh seperti itu, cuman jangan sampai juga meninggalkan anak dan istri kemudian dalam keadaan celaka. Ya tetap diutamakan. Ini luar biasa maksudnya yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau ini adalah kisah keutamaan seseorang yang sudah luar biasa. Tapi yang harus kita ingat bahwa keluarganya juga siap. Ini nggak mungkin dia bisa melakukan hal semacam itu kalau keluarganya nggak siap. Tapi yang jelas bahwa ini juga pelajaran bagi bapak-bapak ya, bahwa yang namanya laki-laki, prioritas pertama itu adalah kedua orang tuanya, baru istri dan anak-anaknya. Itu bagi laki-laki ya. Prioritas pertama itu adalah kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya, baru istri dan anak-anaknya. Kebanyakan di antara kita, kaum Adam ini, terlalu takut kepada istrinya, sehingga orang tuanya diabaikan. Orang tuanya kemudian ditelantarkan. Kenapa? Karena kemauannya istrinya seperti itu. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Berbeda dengan istri. Kalau istri, prioritas paling pertama adalah suaminya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Lalu setelah fajar itu terbit, orang tuanya itu bangun. Dan kemudian mereka minum bagian dari susu itu. Nah, setelah itu kata orang ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan itu benar-benar engkau nilai sebagai amal soleh yang ikhlas aku lakukan, maka geserlah batu ini. Famfajarat syai'an la yastati'unal khuruja minhu. Batu itu kemudian bergeser, membuat atau menciptakan satu lubang, tapi mereka belum sanggup atau belum bisa
untuk keluar dari gua itu. Tapi setidaknya batunya sudah bergeser sedikit. Qalal akhar, orang kedua kemudian berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Kanat ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, saya pernah punya sepupu, ibnatu ammin. Ibnatu ammin itu sepupu dari ayah. Sepupu dari ayah, sama-sama ayah. Jadi, saudara laki-lakinya ayah disebut ammin. Saudara perempuannya ayah disebut ammatin. Saudara laki-lakinya ibu disebut khalin. Saudara perempuannya ibu disebut khalatin. Itu uniknya bahasa Arab ya. Kalau kita mah paman semua. Kalau kita mau om semua. Nah, jadi kata dia, saya pernah punya sepupu perempuan. Dan kata dia, kanat ahabban nasi ilayya. Perempuan itu adalah wanita yang paling aku cintai. Jadi tergoda sama sepupunya sendiri ya. Ini juga pelajaran penting di sini bahwa sepupu itu sudah bukan mahram. Yang paling dekat, sepupu yang paling dekat itu kan ayah-ayah. Itu kan? Sepupu paling dekat. Tapi ayah-ayah sekalipun, itu tetap sudah nggak boleh, itu sudah nggak mahram. Artinya menikah sudah boleh. Semua sepupu. Apalagi sepupu lain kali. Ini sepupu ayah sama-sama ayah ini. Sama-sama ayah itu kan sudah paling dekat sepupu. Tapi itu pun sudah bukan mahram. Dan sudah bukan mahram itu artinya sudah boleh untuk menikah. Jadi kayak anaknya Pak Haji Ade sama anaknya Pak Ansori, anaknya Pak Udin. Itu sudah bukan mahram itu. Jadi kanat ahabban nasi ilayya. Wanita itu sudah wanita yang paling saya cintai. Mungkin karena cantik juga kali ya. Tapi kemudian wanita itu, jadi istilahnya laki-laki itu ngajak perempuan itu untuk melakukan perbuatan zina. Tapi kemudian wanita itu nggak mau. Nah, tapi kemudian kata dia, alamat biha sanatun minas sinina. Beberapa tahun kemudian wanita itu jatuh miskin. Fajaatni. Datanglah dia kepadaku. Ngingat waktu itu. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Saya kemudian ngasih dia 120 dinar agar dia mau melakukan hal itu. Dan dia mau melakukan hal itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika saya sudah sanggup untuk melakukan hal itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya sudah berada di antara kedua pahanya, kata orang itu, qalat, tiba-tiba wanita itu, sepupunya itu berkata, ittaqillaha wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, dan jangan engkau memakaikan cincin selain kepada pemiliknya. Itu kalimat yang terlontar dari lisan wanita itu. Artinya para ulama menjelaskan bahwa sebetulnya wanita itu nggak kepengen. Tapi karena ini terpaksa, ya mau gimana lagi? Dia butuh duit. Nah, daripada juga dia misalnya menjual dirinya pada laki-laki yang lain, mendingan sama sepupunya sendiri. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi meskipun itu, ya tetap saja itu adalah dosa. Cuman ketika dalam kondisi yang sudah artinya apa ya, di ujung tanduk ya kira-kira kalau bahasa kita ya, dia masih tetap berusaha. Dia masih tetap berupaya untuk bisa terhindar dari itu. Apa kata dia? Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah, dan jangan memakaikan cincin kepada yang bukan pemiliknya. Maka kata laki-laki itu, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Aku kemudian ketika mendengarkan ungkapannya itu, kalimatnya itu, langsung berdiri dan meninggalkan wanita itu. Dan 120 dinar yang sudah aku berikan kepada dia, aku tinggalkan untuk dia. Ya, ini artinya apa nih? Sanggup menghindari dosa zina. Dan ini luar biasa ini. Keutamaannya itu luar biasa. Nanti akan kita temukan banyak riwayat tentang terkait dengan hal ini, di mana keutamaannya luar biasa. Nah, jadi dia kemudian berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau memang yang aku lakukan itu adalah lillahi ta'ala, benar-benar untukmu, ikhlas untukmu, maka bukakanlah gua ini, atau geserlah batu itu agar kami bisa keluar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Famfajaratis sakhratu ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha. Batu itu kemudian bergeser lagi,
tapi mereka belum bisa keluar dari dalam gua itu. Wa qala tsalits, kemudian orang ketiga berdoa juga. Allahumma, ya Allah, istajartu ujara'a a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba. Saya pernah mempekerjakan banyak para pekerja, penggembala. Dan kemudian saya memberikan hak mereka semuanya. Saya gaji mereka semuanya. Lengkap, nggak pernah ngutang. Gajinya nggak pernah terlambat. Ghaira rajulin wahidin tarakalladzi lahu wa dhahaba. Kecuali tiba-tiba ada satu orang yang tidak mengambil gajinya, langsung pergi. Dia meninggalkan saya. Fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal. Lalu apa yang aku lakukan? Gaji orang yang dia tinggalkan tadi itu, ini kan hak dia. Saya nggak simpan, tapi saya bikin dia berkembang. Gajinya itu berupa domba. Lalu setelah itu, domba ini diternak oleh dia. Selama ini kan dia menjadi bos. Semua yang hadir di situ dipekerjakan oleh dia. Mereka yang menggembala, mereka yang menjadikan domba itu beranak pinak. Nah, kali ini karena gaji ditinggal, ya sudah dia yang harus kerjain itu. Dombanya 1 ekor, dijadikan itu beranak pinak. Lalu setelah sudah berkembang biak pada saat itu, faja'ani ba'da hinin. Beberapa tahun kemudian orang itu datang. Faqala, dia kemudian berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikan gajiku." Yang waktu itu, faqultu, aku kemudian mengatakan, "Kullu ma tara min ajrika." Semua yang Anda saksikan di lembah itu gaji Anda. Tentu kaget kan pekerjanya tadi itu. Setahu saya cuma 1 ekor domba gaji saya. Kenapa tiba-tiba ditunjukin 1 lembah? Maka dia pikir ini ngeledek nih. Akhirnya apa kata orang itu? "Ya Abdullahi, wahai hamba Allah," kata dia, "la tastahzi'u bi." Jangan bercanda. Jangan ngeledek. Fakultu, aku kemudian mengatakan, "La astahzi'u bika." Saya sama sekali tidak bercanda. Saya sama sekali tidak ngeledek. Maka fa'akhadhahu kullahu fastapahu falam yatruk minhu syai'an. Dia kemudian setelah tahu bahwa ternyata itu adalah punya dia semuanya, diambil semuanya. Enggak disisain 1 ekor pun juga. Lalu dibawa pergi, enggak ada pula ucapan terima kasih. Jadi sudah diambil semuanya, enggak dia pikirin bahwa selama ini yang bekerja untuk menjadikan dombanya itu kemudian berkembang biak sampai memenuhi 1 lembah itu adalah yang dulu bosnya. Dulu ketika dia bekerja seperti itu dia digaji oleh bosnya, sekarang bosnya yang bekerja, seharusnya dia yang menggaji bosnya itu kan. Tapi sama sekali enggak, bahkan ucapan terima kasih sekalipun enggak ada. Langsung diambil, diborong semuanya, diangkut, dibawa pergi. Akan tetapi itu diikhlasin sama dia, ya kan memang hak dia, mau gimana lagi. Orang-orang yang disebut al-abror itu kan bahkan sekedar ucapan terima kasih sekalipun mereka enggak menghendaki itu kan. Innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah dalam surah Al-Insan. Kami memberi kalian makan itu liwajhillah, semata-mata karena ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sama sekali kami tidak berharap dari kalian jazaa'a, balasan, wala syukura, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Nah, ini yang dilakukan oleh orang ini. Lalu setelah demikian kondisinya, dia kemudian mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika." Kalau memang benar yang saya lakukan itu adalah ikhlas untuk mencari ridhamu, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Bukakanlah pintu gua atau mulut gua yang sedang menutupi kami ini. Maka kata Rasulullah SAW, famfajaratis sakhratu fakharaju yamshuna. Maka mulut gua itu terbuka dan saat itulah mereka bisa keluar dari perangkap gua itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW ini. Pelajaran yang pertama, bahwa 3 amal soleh unggulan ini ternyata amal soleh yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sampaikan dalam doa kita. Apa amal soleh pertama? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Bakti kita kepada kedua orang tua kita itu adalah amal soleh unggulan paling pertama yang terkait dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah, itu adalah sholat. Amalan paling pertamanya.
Tapi kalau antara seseorang hamba dengan orang lain atau manusia yang lain, amalan paling pertama yang merupakan amalan unggulan adalah birrul walidain. Itu yang paling pertama. Dan luar biasa pahalanya. Kalau Anda berdoa dengan menyebutkan birrul walidain yang sudah Anda lakukan selama ini dalam kehidupan Anda, insya Allah gampang itu dikabulkan sama Allah. Yang kedua, amal soleh apa? Yang kedua adalah menghindari perbuatan zina saat Anda sanggup. Dan kita temukan banyak sekali riwayat terkait dengan orang yang sanggup menghindari zina ini. Misalnya dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Wanita itu bukan wanita sembarangan. Dzatu mansibin wa jamalin. Mansib itu artinya keturunan yang baik, bukan wanita sembarangan. Kemudian wa jamalin, cantik pula. Faqala, kemudian dia sanggup mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Nabi Yusuf alaihi salam yang luar biasa kan? Makanya doa Nabi Yusuf alaihi salam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Cita-citanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya karena dia bisa menghindarkan diri, melepaskan diri dari godaan Zulaikhah pada saat itu. Meskipun sebetulnya beliau sendiri sudah sangat kepengen pada saat itu ya. Ini keutamaan luar biasa. Makanya jangan heran ketika di dalam hadis ini dia merupakan salah satu di antara 3 amalan yang luar biasa mengetuk pintu langit ketika diucapkan itu, dan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang disampaikan oleh orang dengan menggunakan wasilah amal soleh yang luar biasa itu. Lalu yang ketiga apa? Kira-kira amalan apa yang ketiga tadi? Itu namanya amanah. Itu kan dititipkan ke dia, ini barang orang. Berbeda dengan sekarang kan Pak ya. Sekarang kan Anda titipkan barang Anda kepada orang lain, itu dimanfaatkan itu. Itu diputar kan? Diputar, dipakai untuk bisnis oleh mereka kan? Kan seperti itu. Untuk apa? Biar berkembang dan mereka mendapatkan untung dari situ. Di dalam Islam ketika Anda dititipi amanah, ya saat dititipi amanah ya jaga. Kalau ini kemudian berkembang biak, ya itu punya orang. Meskipun Anda bekerja di situ. Ya bolehlah kemudian meminta gaji dari situ, bagi hasil misalnya. Itu luar biasanya orang itu. Nah, bayangkan tadi itu ya. Apalagi ketika yang datang ngambil itu ternyata nggak pakai sopan santun pula. Diambil semuanya ketika dia tahu bahwa ternyata benar itu punya dia. Diambil semuanya, pergi tanpa ada terima kasih sedikit pun. Nah, makanya itu menjadi amalan unggulan yang luar biasa karena ini tidak ringan. Itu adalah amalan yang berat luar biasa. Karena bisa kita katakan bahwa itu bertentangan dengan prinsip banyak orang. Rata-rata orang prinsipnya kan nggak seperti itu. Kalau ada orang yang menitipkan duitnya ke kita dan kita ingin melipat gandakan duit orang itu kan ya suka-suka kita kan. Yang penting kan kita kembalikan duit orang itu. Kan seperti itu biasanya prinsip kita. Tapi prinsip dia nggak seperti itu. Kalau ini berasal dari duit orang lain, ya ini adalah duit orang lain, bukan duit saya. Pelajaran yang berikutnya, bahwa kisah ini salah satu di antara pembuktian bahwa ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya sangatlah dekat. Yang menjadi persoalannya itu adalah Anda sudah layak untuk ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum. Jadi, yang menjadi fokus kita adalah layakkan diri Anda untuk bisa ditolong dan dibantu oleh Allah, tapi jangan pernah berpikir bahwa bantuan atau pertolongan Allah itu ada ataukah tidak. Pasti ada. Selanjutnya, pelajaran penting lagi dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan memiliki amal soleh unggulan yang memang benar-benar dicintai oleh Allah,
maka orang itu pasti akan begitu mudah dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala persoalan apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya. Ini persoalan yang mereka hadapi ini kan pelik sekali ini. Jauh di atas rata-rata persoalan yang dialami oleh orang lain kan. Nah, intinya bahwasanya kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalah apapun yang kita hadapi insyaallah akan mudah diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.